Hai Andika, guys, di sini laptop ini tuh tai. Pokoknya laptop ini tuh tai banget. Kenapa laptop ini tai? Di video ini akan kita bahas. Tapi seperti biasa, buat kalian yang belum makan, makan dulu. Kalau udah makan, langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Jadi kenapa laptop ini tuh menurut saya tai banget? Tapi kita awali dulu dari namanya, karena laptop ini sudah dibentuk seperti tai juga kayak gini. Dan kalian pasti nggak tahu namanya kalau udah kayak gini. Nama dari laptop ini adalah MSI Model 14 yang memiliki spesifikasi Intel Core i5 10210U dengan 4 core dan 8 thread, kemudian nggak pakai harddisk tapi pakai SSD 500GB. Kemudian karena ini buat ngedit, jadi di-upgrade dari 8GB ke 16GB untuk RAM-nya. Anda siapa? Saya yang punya. Oh iya, punya laptop. Oh iya, sorry. Silahkan diteruskan. Iya, kenapa? Bentar, saya potong sebentar ya. Jadi kenapa alasannya laptop ini tuh tai banget? Mungkin bisa dijelaskan sama Mara, yang saya juga nggak tahu dia siapa ya. Iya, tapi sebelumnya ini laptop emang aku buat seperti ini. Jadi kalau buat kalian yang komen kemarin laptopnya jelek dan nggak bagus dan lain-lain, emang sengaja dibuat jelek karena ini bakal dibuat untuk ngedit keliling Indonesia, yaitu kontenku adalah traveling around Indonesia, makanya singkatannya adalah Tai. Oh, tai, traveling around Indonesia. Kenapa bahasa Inggris jadinya bahasa tai gitu, traveling around Indonesia? Ada 3 filosofi, karena yang pertama adalah singkatan yaitu traveling around Indonesia. Satu. Kemudian yang kedua adalah tai itu tai lah sama masalah kayak gitu coy. Jadi terus alasan kenapa traveling around Indonesia karena Ada masalah. Makanya tai lah. Masalahnya apa? Privacy dong. Terus yang ketiga itu karena di setiap daerah pasti meninggalkan jejak berupa feses atau tai. Oke, jadi Makanya akhirnya aku pikir boleh juga kalau namanya itu tai. oke. Jadi kenapa alasan dari MSI Model 14 ini tai? Karena akan digunakan untuk konten terbarunya Mara yang dulu channelnya adalah desain rumah 3D yang gunanya sebenarnya buat menginspirasi orang ya katanya. Iya. Cuman udah banyak orang yang nggak terinspirasi ganti kontennya. Enggak juga. Terlalu banyak tuntutan. Oh, siap. YouTube menuntut kreatornya untuk sering upload, sedangkan kalau untuk desain rumah itu nggak segampang itu, nggak kayak bikin Indomie gitu coy. Oke, jadi karena ini adalah review laptop ya. Mungkin saya jelaskan dulu. Betul. Atau ada yang menjelaskan? Silakan. Tadi Karena kan udah sampai RAM. Terus TDP dari laptop ini ada 15 watt. Kan karena RAM ini kok seri TDP. Oh iya. Bentar. Jadi, siap. Tadi kan saya belum jelaskan mas. Iya, dari Jadi awal. karena ini prosesornya generasi 10 dan serinya seri U atau ultra low power, makanya TDP dari laptop ini adalah 15 watt. Kemudian baterainya itu awet sih ya Ci. 50 watt hour. 50 watt hour kan. Gak beragu kan kalau reviewer ya. Kalau saya pakainya udah awet gitu aja sih. Emang udah dipakai. Ini udah dipakai berapa lama? Hampir 2 bulan. 2 bulan ya? Masa 2 bulan? Hampir 2 bulan, hampir. VGA-nya pakai MI 250 2GB. Iya, cukup lah ya. Cukup lah. Karena biasanya memang nggak mungkin form factor laptop setipis dan seringan ini kalau dimasukin GTX. Mungkin kalau secara teknis itu aja ya, karena mungkin di channel lain juga udah dibahas dari MSI Model 14 ini, dan di sini kita akan lebih membahas. Mara ini adalah video terakhir Mara di DKI, enggak terakhir kan saya ada pesanan konten. Oh iya. Mungkin bisa dijelaskan lah, Anda yang menjelaskan. Jadi sebenarnya buat yang agak touchy ya. Ci. Gini aja deh, kenapa akhirnya memutuskan memilih laptop ini untuk dibuat konten tai? Bentar, sebelum memutuskan memilih laptop ini, sebenarnya kangen ya dari dulu kan awal-awal video DKI gitu. Iya, Kita reviewnya itu berdua. Dan nggak jelas sebenarnya. Dan nggak jelas gitu. Jadi buat yang ngikutin DKI udah lama, itu pasti tahu kalau kita dulu itu sering bikin video itu Video review berdua, dan kita dulu awal video otot-ototan, jadi kayak malah nggak jelasin apa laptopnya, jadi malah kayak kesannya otot-ototan gitu. Baku hantam. Baku hantam. Dan sekarang kita udah mulai dewasa, jadi ya dulu awal-awal YouTube saya akuin memang agak sampah lah ya. Bukan sampah sih, kita proses belajar kayak gini ya. Proses belajar. Jadi kalau kalian ngira saya dan Mara ini bisa seperti ini langsung dari lahir gitu, salah. Semuanya butuh proses. Dan ini adalah bisa jadi video terakhirku di sini karena sekalian review laptop yang aku ambil dari Dika. Kenapa milih laptop MSI ini? Yang pertama karena
sebenarnya laptop ini mau direview sebelumnya. Aku tertarik karena tipis, terus karena pertimbangannya nanti buat keliling Indonesia dan nggak pulang-pulang kan. Oh nggak pulang? Maksudnya nggak Toib. iya, maksudnya nggak ke satu tempat terus pulang, enggak, maksudnya terusan gitu selama hampir mungkin 1,5 tahun sampai 2 tahun. Oke. Kalau pakai laptop yang besar atau yang seri gaming pasti berat, terus kemudian tebel, makan tempat juga, terus kalau dibawa kemana-mana bakal ribet. Akhirnya pilihannya jatuh ke laptop yang tipis. Cuman budget juga jadi pilihan sih cuy, budgetnya nggak terlalu banyak. Oke. Sebenarnya ada Saya pilihan. potong dulu, cuy. Jadi laptop ini tuh meskipun udah Core i5 generasi 10 plus MX 250 tapi cukup affordable harganya. Harganya itu sekitar 11.999 atau 12 juta kembali 1.000, dan dia meskipun tipis dan kecil, dia juga memiliki sistem dual fan. Jadi nggak seperti kebanyakan laptop tipis lain yang single fan, MSI ini punya dual fan. Jadi dia dari segi performa akan lebih stabil. Benar. Emang kalau dijelasin secara teknis, aku secara pengalaman pakai laptop ini kalau dipakai bukan buat ngedit ya, jadi semacam kayak kegiatan produktif biasa, itu emang nggak kerasa panas cuy. Jadi biasa itu mungkin ngetik, terus copy file atau pindah file, terus lihat-lihat file foto, video. Kan biasanya sebelum masuk ke post production, pre-production-nya kayak gitu. Maksudnya scripting dan lain-lain. Itu makan waktu lama tapi nggak bikin laptopnya panas. Padahal cukup dibuat kerja sekitar 1 sampai 2 jam. Tapi kalau dibuat edit baru dia agak panas. Tapi masih toleran lah ya, meskipun di panggung itu masih nggak tahu ini tebel lemak atau yang jelas masih acceptable. Iya, masih bisa diterima. Anget. Gak disaranin ditaruh paha, cuman kalau paksa kan ya udah lah, masa ditaruh di sini kan. Oke, jadi kalau misalkan kalian beli ini konfigurasi RAM dari awal itu 8 GB. Tapi kemarin banyak yang tanya seri Prestige dan Modern itu bisa di-upgrade RAM-nya nggak? Kalau Prestige jujur saya nggak pernah bongkar. Tapi kalau Modern ini bisa di-upgrade, tapi ngupgrade-nya agak Ribet karena dibukanya dari sisi baliknya, bukan dari belakang. Jadi kalau kalian buka casing-nya dari bawah, itu motherboard-nya menghadap ke atas. Jadi kalian harus buka motherboard-nya dulu kalau hanya untuk mengupgrade RAM. Betul. Dan apakah garansinya hangus? Enggak. Tenang aja. Untuk semua laptop lain, baik Acer biasanya ya, yang ada segel garansi, baik MSI ini biasanya garansinya tulisannya factory seal. Nah, itu meskipun nanti rusak, itu garansinya tetap bisa. Asalkan cuman kalian gunakan untuk mengupgrade, enggak kalian otak-atik dari part yang lainnya. Nah, mungkin kalau ini udah digunakan untuk ngedit berapa video? Udah lumayan banyak. Ada yang diupload di YouTube juga, Dan ada yang jujur ya, saya punya laptop Legend Y520 yang udah saya review juga awal-awal di YouTube ya cuy. Itu harga dulunya beli 25 juta, Core i7 generasi ke-7, 7700 HQ plus GTX 1060. Jadi bukan versi low power baik CPU dan GPU-nya, tapi ketika ngerender itu lebih cepat yang ini. Yang seri U Intel Core i5 generasi ke-10. Padahal RAM-nya sama, RAM-nya 16 GB sama ya. Mungkin karena seri generasi 10 itu bikin lumayan efisiensi buat render. Jadi meski nggak kerasa cepet banget, tapi lebih cepat dari generasi sebelumnya. Cuman kalau preview masih bisa diterima asalkan file editingnya itu nggak beda, terus nggak terlalu macam-macam kayak MOV. Kalau misal layarnya terlalu banyak numpuk, masih oke, masih bisa, asalkan sambil dicas. Oke. Tipsnya itu asalkan sambil dicas. Kayaknya itu hampir semua laptop ya. Iya kan, biar base setting kan. Kalau nggak gitu ya kurang. Jadi terus layarnya juga udah. Oh iya, layar kita belum. Betul. Layarnya dia pakai IPS level, tapi udah 100% sRGB. Karena memang segmennya MSI Modern ini kepada kreator dan spesifiknya mungkin kepada konten kreator. Jadi buat kalian yang ngedit di layar ini karena udah 100% sRGB, jadi ya saya sudah sering ngomong 100% sRGB itu kayak apa. Intinya kualitas saturasi warna atau color gamut dari layar ini bakalan terlihat lebih real. Oke. Udah? Semuanya udah ya kayaknya? Kayaknya udah ya. Mungkin kalau tes gaming, tes editing, Adobe Premiere Pro, footage-nya nanti kalian lihat sendiri aja, nggak saya dubbing. Karena ini adalah konten yang bisa dibilang konten terakhir Mara di setup atau di studio ini. Karena ketika dia nanti tai atau traveling around Indonesia, saya juga pesen kalau misal ada teknologi atau sesuatu yang menarik related dengan channel DKID, bisa lah jadi kayak koresponden yang bisa. Atau nanti kalau kalian pengen misalnya nih ada kalian pengen review laptop kalian atau mungkin kalian punya penemuan apa gitu, kalian langsung aja follow Instagramku terus di DM. Instagramnya apa?
@pegi dulu. Ganti sekarang. Pegi. Bisa DM, mungkin kalau aku pas lewat kota kalian, sekalian kita ngopi, antara aku bikin videonya, antara aku kirim ke Dika, bisa diupload di channel Dika ID, gitu aja sih. Jadi lebih men-subscriber lah. Kan biasanya kan merakyat. Ini men-subscriber gitu. Jadi untuk rute awalnya udah ada dari Sabang dulu Ya, jadi yang pasti kalau keliling Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Boleh saya share kenapa alasan Thailand ini, boleh nggak sedikit? Ya, biar ada drama sedikit lah ya. boleh ya, setiap kita itu manusiawi lah ya. Oh iya, manusiawi, ada sendiri. duniawi gitu ya, manusiawi duniawi. Jadi triggernya atau pemicunya ya jelas ya masalah pribadi, masalah percintaan duniawi lah ya. Iya sih. Cuman trigger boleh receh, tapi motivasi jangan receh. Motivasinya itu buat menggapai mimpi yang bisa luruskan dulu ke triggernya percintaan, berarti wanita. Iya cowok, masa Sabang kerja. Masnya. Jadi intinya gara-gara patah hati mau menemukan jati diri dengan traveling around Indonesia. Enggak, mungkin saat yang kalian nggak sadari itu saat kalian punya pasangan itu kadang kalian mengorbankan diri kalian lebih banyak daripada pasangan kalian. Oh siap. Nah, saat kalian sendiri, kalian harus mengerti diri kalian lebih banyak daripada orang lain. Jadi kalau kalian pengen dihargai orang lain, hargai diri kalian dulu, baru kalian bisa dihargai orang lain. Jadi ini semacam konten reuni mengingat ya. Karena kita semenjak saya juga nggak peduli ini view-nya banyak apa enggak. Ini saya buat arsip di YouTube. Benar. Kalau ini adalah video terakhir, ya nggak terakhir sih. Perpisahan sementara. Iya, dan aku mau cerita sedikit cuy. Oke, jadi cerita sedikit meluruskan ya. Maksudnya meluruskan tuh kadang ada yang bingung, ini sebenarnya kayak mirip channel sebelah. Kadang ada yang komen di channel kayak gitu. Terus kadang ada yang komen, ini channel yang kerja kenapa lebih tinggi subscribernya daripada yang bosnya gitu. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu kalau dulu ini mumpung DKID sekarang itu lagi naik-naiknya. Sebenarnya dulu itu yang punya ide. Nah, karena Dika itu punya toko laptop, bener ya? Bener. Karena punya toko laptop, aku merasa kayak rugi aja gitu loh cuy kalau laptop banyak tapi nggak direview dulu, biar kalian pengetahuannya juga nambah. Terus Dika juga bisa sekalian melebarkan sayap gitu di dunia online gitu. Kenapa nggak direview dulu? Nah, akhirnya yang punya ide itu emang sebenarnya dulu di tempat gym. Nah, jadi kita ngobrol berdua tempat gym. Terus kan toko itu udah jalan sistemnya ya. Udah jalan. Ngapain kok daripada nganggur? Daripada laptop ditumpuk-tumpuk doang, ya kan? Katanya kiloan. Nah, tapi sekarang cuy. Bentar. Oh ya sorry. Tapi emang sih yang punya ide emang aku. Tapi sebenarnya yang berperan besar hampir 90% lebih dari meningkatnya subscriber atau naiknya jumlah view-nya di DKID itu emang Dika. Jadi setelah itu aku fokus sama channelku sendiri dan kadang sesekali review di DKID. Jadi memang mungkin kelihatannya kayak ini orang yang punya channel yang mana sih? Jadi sebenarnya dulu ya project barengan, cuman karena ya ada lah ya namanya juga hubungan pertemanan gitu, ada yang ya nggak perlu diceritain. Nah, intinya kayak gitu. Dan sekarang gitu aku cuma mau ngomong bangga sama DKID itu kayak nggak gitu visi cuy. Jadi dulu punya visi, aku tuh orangnya percaya gitu cuy sama sesuatu hal yang kayak satu visi itu aku percayain meskipun orang lain nggak percaya. Orang lain nggak percaya malah seneng karena berarti anggaplah nggak banyak saingan, satu. Terus yang kedua, diremehin itu paling enak cuy. Jadi diremehin itu ntar kalau gede itu paling tinggal bilang tuh kan dulu aku bilang apa kayak gitu doang cuy. Dan akhirnya kebukti sekarang channel kita masing-masing gede. Channel dulu diremehin sama banyak mantan yang sekarang udah menikah dan punya anak banyak maksudnya ngeremehin banyak gitu cuy. Sampai dulu tapi emang gini loh, buat kalian yang ini tips ya sekalian, mungkin kalau kalian sebagai kreator di YouTube itu jangan melulu yang dipikirin AdSense, uang, endorsement, terus apa lagi cuy, partnership. Yang dipikir tuh jangan itu mulu cuy. Jadi pikir bully. Awal-awal aku ngerjain di DKID itu gak ada duitnya. Iya nggak sih, sampai aku belain tidur di ruko. Terus banyak tikus gitu. Banyak tikus. Terus aku juga harus buka tokonya. Terusnya
airnya sering mati. Sering nggak mandi gitu. Jadi bayangin konten kreator on frame depan kamera tapi nggak mandi cuy. Dan ya nggak sih cuy zaman dulu. Jadi jangan dibayangin kalau langsung enak langsung enggak, semuanya ini proses dan akhirnya dari dulu yang DKD di ruko, habis itu mulai naik tuh di rumah ya cuy, di Mutiara Jingga, mulai rumah yang sebelumnya. Sampai sekarang punya studio yang kayak gini. Aku ngerasa kayak belum jadi sih. Iya sih, tapi prosesnya udah kelihatan. Jadi ngerasa, nah ini loh, dulu aku pernah punya vision, jadi kayak pandangan kayak gini dan akhirnya jadi. Cukup bangga sih, bangga banget malah. Nah sekarang aku juga punya misi sendiri, jadi makanya kenapa aku ninggalin DKD itu karena aku udah percaya sama temenku kalau bukan temen ya, lebih ke arah saudara ya. Jadi udah percaya sama Dika itu DKD bakal jauh lebih gede lagi dan amin dengan atau tanpa aku cuy, maksudnya ya udahlah ya, aku harus ngejar untuk mengoptimalisasikan di channel aku sendiri juga dengan nggak berada di sekitar sini ya. Jadi nanti desain rumah udah hilang. Iya, jadi sebenarnya channel YouTubeku itu awalnya bukan khusus desain rumah terus aku jual desain, enggak sebenarnya. Jadi kayak aku punya hobiku itu banyak cuy, dan aku karena orangnya nggak mau dibatasin sama sekali sama siapapun, jadi lebih ke arah pengen ngejar passion. Nah dari dulu sering lihat traveling, jadi aku bedanya sama Dika, kalau Dika itu seneng hiburan sesaat tapi kalau aku emang seneng orangnya itu jalan-jalan, bolang, terus ya gitu cuy. Jadi kenapa enggak aku senekat itu untuk keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan budget yang nggak besar juga cuy. Bukan berarti budget berapa, ntar aku bakal jelasin di videoku deh. Jadi nanti untuk planningnya mungkin dijelasin di channelnya Mara. Yeah. Pokoknya yang saya tahu dia bakal start di Sabang. Yeah. Saya akan mengantarkan Mara ke bandara. Dan sebentar, buat kalian yang mungkin pengen tahu tentang laptopnya aja, kalian bisa close sampai di sini karena sampai nanti pembahasan ini pure podcast saya dan ini video saya buat arsip saya pribadi, entah nanti view-nya banyak atau dikit saya juga nggak peduli, dan ini arsip pribadi saya dengan Mara. Jadi kalau kalian yang pengen tahu laptopnya aja, close aja sampai di sini karena next kita akan bahas podcast aja. Oke, jadi bisa dijelaskan apa itu Tai? Batuk dulu. Jadi Tai itu ada 3 sih filosofi. Menurutku ya. Di filosofinya yang pertama itu artinya traveling around Indonesia. Kenapa pakai bahasa Inggris? Karena yang pakai bahasa Indonesia udah banyak. Apa itu artinya traveling around? Saya nggak bisa bahasa. Jadi bepergian keliling Indonesia. Oh, oke. Makanya nama Instagramnya diganti ya. Pergi-pergi. Ya, jadi pergi dulu gitu. Kalau buat pergi-pergi mau sponsorin boleh. Nanti bisa DM saya di Instagram gitu. Oke, alasan kedua apa nih? Alasan kedua karena Tai itu kayak kan bukan motivasi sih, trigger atau pemicunya aku keliling Indonesia itu ada masalah, terus aku bilang kayak Tai lah mau masalah kayak gitu. Terus Tai lah, aku minggat. boleh kayak gitu. Terus yang ketiga karena Tai itu di setiap daerah aku bakal ninggalin jejak, alias ada beberapa hari di satu daerah, untuk ke daerah selanjutnya aku pasti buang hajat atau buang feses gitu cuy. Jadi Bentar, menandai. masalahnya di YouTube itu kata Tai ini masih dolar kuning apa dolar itu? Bodoh amat. Bodoh, Tai Ya, lah. jelas. Saya filosofinya. Kalau dolar kuning ntar tinggal dikasih spasi. Aku bilangnya TAI, jangan dibaca lagi. Iya, konten creator gitu le. Bentar sekali. Jadi ya kayak nge-trigger gitu lah. Oke. Jadi rencananya apa mau di-share dulu planning Tai-nya ini, segmen pertamanya mau berangkat kemana dulu? Sedikit aja lah bocoran. Oke, jadi sedikit aja, kalau traveling around Indonesia itu dimulai tanggal 15 Januari aku menuju Jakarta, kemudian besoknya aku berangkat ke Sabang. Dan dimulai dari 0 km Sabang sampai Merauke. Dan itu bakal targetnya itu sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun. Ya doain aja lah ya cepet, terus aku bisa balik ke Malang lagi. Apa yang menyebabkan kok tiba-tiba Anda tanyanya kok kayak si Andy gitu. Apa yang ya jadi umur udah lumayan tua ya, Oke. udah hampir 30. Oke. Kenapa kok telat gitu loh? Mencari jati dirinya ini telat banget. Sebenarnya bukan telat sih, karena umur atau kedewasaan itu nggak bisa diukur dari Angka. angka. Benar. Jadi kalau ngerasa sekarang masih belum nemuin tujuan, ya kenapa nggak cari? Oke. Yes, cuy. Jadi jangan biarin batasan umur tuh kayak nahan kalian buat nyari jati diri gitu. Kalau sekarang
Hidup itu kan kayak kata Dika kayak roller coaster ya. Jadi bener-bener kadang naik banget, kadang bisa turun, kadang bisa sampai kecelakaan. Jeklek. Roller coasternya mati. Kalau listriknya belum bayar. Kayak gitu. Cuman ya emang gitu kenyataannya, meskipun saya ada channel sendiri namanya Mara dan udah ya paling nggak Udah banyak yang tahu. 2 kali lipatnya Dika lah ya. Apa itu? Channel saya. Jumlah video. Jumlah subscribernya Oh, sih. jumlah subscribernya. Iya jadi cuman ya gitu cuy. Sombong sekali. Bukan sombong, nanti saya bakal share kenapa sih sampai keliling Indonesia. Terus kenapa berubah konten dari yang desain rumah, dulunya desain rumah. Ini alasannya bisa di-share di sini sedikit atau di channel Mara nanti aja. Alasan ganti konten atau alasan traveling? Alasan ganti konten dan traveling sama. Beda dong. Oh, beda. Kalau alasan traveling Indonesia triggernya patah hati, jelas. Patah hati. Betul. Kurang keras itu mic-nya tuh. Patah hati. Patah arang. Oh, patah arang. Ya patah hati boleh tapi jangan sampai patah arang. Oh, siap. Alasan ganti konten. Alasan ganti konten karena sebenarnya channel YouTubeku Mara atau MARA yang sekarang karena kurang Jawa jadi pakai sistem cocokologi ya. Jadi Mara itu singkatannya menjadi anak rantau asik gitu. Iya guys, cuy. Jadi sebenarnya kepanjangan dari Maranatha. Cuman disingkat jadi Mara. Nah, sekarang karena saya, jadi nama panjangnya sebenarnya Frismahendra Maranatha Irianto, bisa dipanggil Mara, biasa dipanggil Jo, bisa dipanggil Frisma. Cino. Kok saya rasis? Bukan saya. Gitu. Ampun, nanti saya keliling bacok anjing. Jadi gitu. Jadi kalau di YouTube kenalnya Mara, kalau di real life atau di kehidupan nyata biasanya kenalnya Frisma, orang rumah panggilnya Jo. Kalau itu yang barusan yang membuat konten tadi, gara-gara konten Oh, manggilnya apa? Frisma sih. Oh, bisa. Manggilnya mantan. Oh, Yes, cuy. Ya gitulah. Intinya triggernya emang ya umur tidak menentukan kedewasaan gitu kan. Triggernya boleh, tapi yang penting motivasinya jelas. Motivasinya itu karena channel itu sebenarnya yang pribadi cuy, yang nggak mau jualan desain karena aku juga buat arsitek kan. Dan aku pengen dulu itu sebenarnya share dari dulu ya emang traveling. Banyak video yang aku private dan emang traveling. Jadi yang naik tuh video desain rumah gitu loh. Oke. Hobiku mendesain bisa rumah. bikin hidup yang desain rumah. Benar. Padahal hobinya sebenarnya Banyak bikin video, bikin animasi, terus sakiti. bisa Aduh. sakiti. Dia itulah ya. Bucin. Bucin. Pernah dari subuh sampai subuh lagi. Gils. enggak sih. Nah itu jadi kayak gitu. Dan sekarang pengen jujur aja gitu loh. Kalau kalian ngejar passion tuh nggak ada yang batasin, meskipun subscriber atau orang terdekat kalian. Yang penting, yang utama dapetin restu dari orang tua, habis itu berangkat. Konsisten. Saya sih konsisten. Mungkin ini adalah video saya dan Mara yang bisa dibilang bukan terakhir sih, karena pasti kembali. Pasti. Oh iya. Kecuali kalau keliling Indonesia-nya 10 lap, itu udah balik-balik. Yes. Jadi 1 lap, 2 lap gitu kan. Ya tergantung, kalau di overlap baru saya kan terpicu lagi gitu keliling lagi untuk keliling Indonesia 2.0 gitu. Tapi kata mama kemarin udah langsung diajar aku coba. Mama aku langsung nangis lagi. Jadi enggak lah, ini dulu diselesain cuma 1 lap lah. Nanti nolak. Kalau kayak gitu bisa nolak kalau kayak gitu. Jadi ya udah lah, sekali dulu. Dan aku mau cerita dikit deh Ci. Oke. Karena Ini kayaknya panjang, saya sama ngerokok dalam. Oh silahkan, bebas. Ini konten dibuat sejujur mungkin. Dan saya juga emang ngerokok ya Ci ya. Jadi inilah perbedaan itu indah cuy. Jadi jangan kayak. Tapi jangan ditiru ngerokok itu. Ya, Saya aja pengen berhenti. Soalnya kenapa? Studio ini sama Indomaret jauh. Jadi kalau nggak bisa ngerokok, saya jauh banget. Ya Jangan sponsor loh. Jangan ditiru lah ngerokok. Iya, jadi uang juga. Jadi aku mau jelasin dulu buat yang sering komen istilahnya di channelku, kok mirip channel komputer, terus kadang aku ini orang desain kenapa di sini. Jadi buat yang belum tahu dulu, yang punya ide DKID itu aku. Namanya pun aku ya, Cie. Namanya pun aku bilang DKID gitu. Karena kesan ID itu Indonesia kan, kalau misalnya google.co.id gitu kan, kesannya Indonesia. Dan Dika kan ya orang Indo gitu. Bukan blasteran, mungkin kayak kucing gitu blasteran. Maaf, saya fisik. Jadi
Itu terus tapi bisa dibilang 80-90% yang bikin DKI sampai bisa kopi dulu tuh sampai naik, maksudnya sampai bisa kalian kenal seperti sekarang itu emang Dika. Dia tipikal orang pekerja keras banget dan itu yang benar-benar mulai Biasanya ikutnya di depan utama. Dan waktu itu, waktu DKI naik, aku juga sesekali review dan aku juga fokus di channelku karena tapi DKI naiknya gini. Kalau marah naiknya gini. Tapi view-nya naiknya gini. Ada. Pernah saya ngisi di channel Bara. View-nya 2,2 juta. Ya itu kan kehendak netizen gitu loh. Bukan Saya bilang dulu unsubscribe channel ini. Malah di subscribe. Di Malah sehari dapat 100.000 subscriber. Gara-gara saya bilang bukan sehari, seminggu. 100.000 subscriber. Itu saya setahun tuh. Iya nggak tahu lah ya Ci ya. Cuman naik tuh ya tetap lah ya, semakin naik semakin banyak tekanan. Jadi yang jelas itu buat yang belum tahu atau yang penasaran ini kenapa yang kerja lebih besar subscribernya dibanding yang bosnya gitu. Bukan, kita itu kerja bareng cuy. Dan mungkin ini saatnya aku cuma mau bilang aku cukup bangga atau bahkan bangga banget bisa lihat channel DKI itu gede sekarang. Bahkan upload apapun view-nya banyak sih. Itu kan tai gitu. Kan tai enggak, ini konten saya loh ya, tai. Saya bukan ngatain Anda loh ya. Kan tai gitu loh. Kan traveling around Indonesia ya. Jadi gitu. Bangga banget kenapa sebangga itu karena kebukti dulu Dika itu percaya sama visi saya. Jadi saya punya visi kenapa laptop. Ada ide yang berhasil lah ya. Ada ide yang berhasil, itu yang paling penting. Jadi ide berhasil. Saya tuh tipikalnya konseptor dan Dika tipenya eksekutor. Jadi kita itu saling mengisi cuy. Kalau kalian punya temen tuh lebih baik kayak gitu saling mengisi. Jangan konseptor sama konseptor. Dulu konten pertama kan laptop yang paling mahal, pasti view-nya banyak. Gak ada 1.000. Bukan gitu sih. Cuman kan gini loh cuy, kan logikanya di online atau di sosial media itu suka yang lebih atau yang terbaik. Jadi waktu itu aku pikir waktu itu konsepnya Casey sih. Be the first, difference. Itu lagi apa? Be the best. Kita milihnya susah loh be the best. Makanya mikirnya salah satu aja, be different gitu aja cuy. Jadi beda, itu paling laler cuy. Jadi laler on frame buat laler. Jadi gitu supaya lebih clear dan lebih clear apa sih? Lebih jelas gitu, maksudnya supaya lebih jelas channel DKI itu yang punya siapa. Jadi sebenarnya berdua, project berdua. Cuman karena saya banyak project yang gagal juga ada. Kalau kalian ketik di Google di YouTube ada ide toxic itu gagal. Bukan gagal sih, sebenarnya ada sih, nggak diterusin ya. Karena nggak sesuai ternyata sama passion kita. Karena itu channel yang prank-prank kayak gitu. Channel asik-asikan TV gitu kan. Zamannya TikTok. Zaman saya jadi pocong. Saya tuh kalau disuruh ngeprank nggak bisa. Jadi pasti dia yang berani, saya nggak berani. Saya orangnya itu dredeg. Makanya saya berani di Indonesia. Jadi kalau dibilang pasti yang diidein atau dikonsepin berhasil, enggak juga. Ada yang enggak. Banyak. Kalau di YouTube itu kalau menurut saya kalian mau belajar algoritma sebagus apapun, kalau kalian nggak upload, kalau kalian nggak konsisten ya percuma. Ini kebukti di channel saya. Oh gitu. Iya. Jadi ya gitulah ya. Makanya kenapa sih ngejar ke Indonesia itu supaya bisa sering upload dan fokus aja sih. Soalnya logika saya gini, YouTube itu kan ada iklan. Dan YouTube pasti ngebantu orang yang mau upload setiap hari. Benar. Karena banyak iklan yang diupload setiap hari. Butuh slot iklan. Jadi jangan dibayangin kalau dulu langsung enak langsung ini. Dan perjalanan DKI dulu itu awal studio di ruko, di lantai 2 ruko yang katanya ada kuntilanaknya. Habis gitu pindah ke rumah yang sebelumnya yang sempit ya yang kecil. Habis gitu sekarang bisa perkembangan studio seperti ini tuh kan nyicil. Meskipun nyicil kan mampu Anda gitu loh. Jadi paling enggak yang paling penting ini cuy. Temen tuh paling enak saling membalas, bukan membalas kejahatan ya cuy. Tapi dulu Dika pernah ngajarin aku, bangkitin aku untuk ngedit meskipun nggak ngajarin semuanya. Terus aku kembangin sendiri dari Premiere Pro, Fiverr ya. Jadi mungkin kalian tahu juga Fiverr dulu. Ya website jualan jasa gitu. Terus Illustrator, habis gitu After Effects aku kembangin ke SketchUp sendiri. Sampai saya kalah sekarang, pindah dia.
Terus cuman kalau dari segi uang ya beda lah ya cuy. Saya bisanya marketing. Bener. Jadi kemampuannya beda-beda. Nah di situ saya merasa ditolong gitu cuy, karena Dika waktu itu kayak nantangin Dani nggak keluar dari rumah dan nggak ada orang tua, uang orang tua. Nah, akhirnya Padahal orang tua Anda juragan tanah. gitu. 10 hektar. Sensor ya. Jadi Berapa meter itu? ya intinya kayak gitu cuy. Tapi kan saya nggak punya apa, kan itu bukan punya saya, cuy. Jadi cowok itu harus kayak gitu cuy. Jangan raguin kalau prinsipku sih, orang pasti dilahirkan sama talenta atau rezekinya masing-masing. Kalau pengen talenta atau rezekinya tahu, Kalau disuruh milih talenta apa rezeki? ya bisa dua-duanya. Ya rezeki dong. Kan langsung enak, lahir langsung kaya. Jadi anak Bill Gates kan enak cuy. Langsung kaya. Di bapak saya kayak saya. Jadi saya memilih untuk punya talenta karena memaksimalkan talenta itu semacam tantangan gitu cuy. Dan waktu itu saya merasa berutang budi sama Dika. Terus saya pernah mikir kayak gimana saya bisa balas utang budi Dika, dan akhirnya Padahal saya nggak minta dibalas. nah ya kan. Jadi ya itu sih, makanya orang itu macam-macam. Kadang ada yang memang kayak gitu, dan saya mikirnya waktu itu karena saya ngotot banget ya cuy di YouTube, pengen jadi YouTuber gitu. Dulu pengen jadi YouTuber. Dulu pernah saya bikin channel gaming cuy, namanya Game Freeze gitu, dan gak laku. Emang noob, Udah beli webcam mahal ya. udah beli webcam mahal, akhirnya dijual sama itu YouTuber Surabaya namanya Namin Dia Meme. Nah itu dulu Dia naik sekarang. naik. Jadi dia dulu belinya di saya. Dan akhirnya saya, karena waktu itu lagi ngototnya ke YouTube, saya juga ngajakin Dika untuk di YouTube, dan akhirnya ya puji Tuhan kayak gini cuy. Jadi bersyukur banget bisa paling nggak berperan di hidup temen gitu. Dan iya dong paling nggak berperan di hidup temen, dan Dika juga berperan banyak di hidup saya, karena di Malang itu saya numpang saya numpang di Dika gitu. Karena emang yang pertama ya saya nggak punya rumah di Malang. Kalau ada yang sering bilang aja, kok videonya mirip studionya di DKI, emang serumah. Dan ya yang punya rumah dia, bukan saya. Meskipun saya yang desain rumah, yang punya rumah dia. Ya gitulah cuy ya. Tapi jangan pernah ngerasa apa namanya, kayak rendah, kayak enggak lah. Kita itu yang utama itu produktif cuy. Jadi kayak gitu. Dari atas. Gitu aja. Nah, terus apa lagi nih yang ditanya? Podcastnya lama kayaknya. Lama ini udah berapa menit? 18 menit, terus gini di-cut. Oh, yang saya ingat, kalau teman saya bilang saya bucin, gini cuy. Saya nggak hanya berperan di kehidupan finansial Anda, tapi juga kehidupan percintaan Anda. Nggak bisa dibuka. Enggak dibuka sih, cuman gara-gara ide saya dulu Dika kenal sama ya gitu lah. Oh, itulah. Intinya nanti mungkin Dika bisa bahas sendiri, tapi intinya ya itulah ya, kalau nggak gerak cepat tuh disliding. Nggak gitu juga, bukan berarti saya suka pasangannya Dika, enggak. Waduh aku. Cuma gitu lah ya cuy, ya semacam gitu. Cuman no hard feeling, jadi temen tuh jangan baperan, jangan kayak terus gimana sih? Jadi kok minum grogi banget. Enggak gitu. Jadi bukan itu juga bukan. Cuman dulu yang awal, yang bridging saya, yang finishing dia gitu. Dia kan konseptor, saya eksekutor. Betul. Jadi buat kalian yang pengen punya cowok jangan jadi konseptor. Jadilah eksekutor. Kalau konseptor nggak bisa jadi anggota DPR cuy. Oh iya. Jadi ada plus minusnya lah. Bener. Jadi kalau temenan cari yang produktif gitu. Dan apalagi ya sih yang mau dia. Jadi mungkin kesimpulannya kalau pesan saya buat konten tai itu sih satu, saya pesan kalau misalnya ada teknologi yang related sama DKID, ntar nanti ada perahu terbang atau mobil terbang kan bisa diliput dan bisa. Jadi masih ada sentuhan marah di DKID itu. Terus kalau misalkan di sana ketemu cewek, ya, kan Anda tipe-tipe orang yang bucin dan tipe-tipe orang yang mudah jatuh cinta. Jangan dulu lah. Jadi biar sesuai tujuan dulu. Betul. Ini nanti jadinya awalnya 2 tahun gara-gara cewek jadi 5 tahun. Pulang bawa anak. Jangan. Janda, anaknya orang. Gak ikut bikin sama dia. Apa itu?
Itu Iya. aja sih, dan semoga sukses lah dengan konten tai. Ya. Dan buat kalian jangan lupa support channelnya Mara. Jadi subscribe juga dia nggak diganti namanya, nggak diganti tai gitu. Jangan. Mara tetap Mara. Mara itu karena emang kepanjangan dari cocoklogi orang Jawa. Mara itu negatif. Enggak. Kayak kesannya itu Anda suka Nggak pakai marah-marah gitu lucu. Mara itu kalau bahasa Jawanya moro. Moro itu kayak Arto Moro. Dudu duit Moro. moro. Nah, masalah moro kan. Iya. Kan tai. Masalah. Kan tai ya. Masalah moro kan tai. Kan traveling orang Indonesia gitu. Jadi iya wis maksudnya Mara itu sekarang cocokloginya kepanjangan dari menjadi anak rantai yang asik. Yang asik berarti. Yang asik. Kalau nggak asik berarti nggak marah. Nggak marah. Marah. Bener sih, menjadi anak rantau aja. Oh enggak, Nah, ini terinspirasi dari Oh iya. berarti ya. Jadi SNT. benar. Jadi sebenarnya dari awal dulu waktu sering upload di YouTube itu karena Atau tai tutup aja ya. iya. Jadi karena awalnya itu dari SMP saya udah hidup sendiri sih. Jadi dari SMP udah ngekos Ya di SMP Malang. mulai kan rumahnya jauh. Di Ada dekat namanya Australia. Jawa Timur itu iya dekat Australia, Sumber Manjing. Karesiden Australia. Kalau bahasa gaulnya itu Semawe. Sumalon. Karena aku kulon. Oh, Sumber Manjing Kulon. Iya. Kalau Dan dia sekolahnya karena di Sumber Manjing itu sekolahnya bukan nggak maju sih, mundur. cuman nggak mundur. Nggak gitu cuk. Maksudnya pilihannya lebih, kalau cerita personal sih lebih kayak papa tuh bilang berani nggak ke sekolah di Malang gitu, yang lebih bagus. Kan harusnya lebih bagus. Soalnya kan bukan masalah kualitas sih, sebenarnya kompetisinya itu loh cuy. Kalau di Malang kompetisinya sama anak kota yang pulang sekolah les. Kalau kita di desa kan pulang sekolah balang asem. Makan kerupuk pakai sambel pecel gitu biasanya kalau di desa gitu. Kalau di kota kan anak-anaknya lebih kompetitif. Papaku tuh pengen nempatin aku di suasana kompetitif gitu. Dan aku ya setuju karena pikiran ibu kan enak cuy. Jadi lulus SD bebas gitu. Bebas mikir SD. Mikir gitu serius mikir. Gila. Tapi udah bebas ya. Nah, Jadi liberal banget. Anda ya. liberal dan kapitalis ya. Jadi waktu mikir kayak gitu udah terbiasa dari kecil pulang seminggu sekali, 2 minggu sekali, akhirnya kayak kuliah gitu ya pulang sebulan sekali, 2 bulan sekali. Jadi udah terbiasa Tapi merantau. mulai kelas 1 SMP ngekos. Saya dulu ngekos SMP, cuman ini rumah saya, kos saya di sini. Soalnya kan di rumah dulu kan banyak orang. Sangat tidak penting. Oh, enggak. Bukan kayak gitu. Agak sini Di rumah itu banyak frame-nya kurang sini kamu. banyak di rumah itu kan banyak orang. Ah. Jadi saya nggak punya kamar. Oh iya. Berhubung belum bisa beli Rumahnya rumah. ukurannya terbatas. Ya, jadi saya minta dikosin. Tapi kalau makan ya pulang ke rumah. Tapi kosnya Deket paling cuma jarak 5 tapi tahun. SMP. SMP. Jadi bedanya Madika itu ya emang kalau aku mau lapar pulang ya jauh juga. Iya sih. Lapar nih Dulu pulang belum suruh ada Gojek. Gojek ya? Gak ada Gojek. Jadi kalau dulu lapar mau gimana ya udah di Malang gitu. Terus SMA sama masih ngekos, habis itu kuliah juga pindah-pindah ngekos. Nah, saya ketemu Dika itu waktu bimbingan belajar di Ganesha GO, Operation. Ganesha Operation kelas 2. Saya waktu itu bucin, Dikanya waktu itu nolep. Gimana gak nolep cuk? Waktunya les. Godain anak SMP kan tadi. Saya SMA ya. Iya, kelas 3 SMA godain anak SMP. Jadi pamitnya ke mentornya. Tutor apa mentor dulu waktu itu? Mentor ya. Itu ke kamar mandi sama Maman. Gak balik-balik. Saya kan mau keluar juga. Dijewer sama kebucinan saya. Ya udah saya diem di belakang gitu sih. Meskipun harus menahan Terserah yang nolak Anda kan berangkat sama dia, pulang Iya. sama dia, duduk sama dia. Ya namanya anak SMA lah ya. Gimana Saya sih? dulu SMA nggak gitu. Ya karena Anda pedofil. Sukanya sama anak SMP yang pacarnya itu gak sekelas gitu loh. Kalau saya kan sekelas kan, ya sial sih saya emang dulu sih. Jadi kayak gitu. Terus waktu itu kuliah aja ya. Setahun Enggak, ketemu dulu di rumah Mas Afe. enggak, yang sebelumnya lagi, Cuk. Kita Poltek. kan di Poltek. Oh, iya, di Poltek. Mau kuliah, mau ke universitas negeri nggak keterima. Dika juga sama ya, Cuy. Berarti Saya- kita udah bego-bego banget, Cuy. Cuman Dulu nakal. itu tes di UB yang jurusan pertama itu manajemen, kedua akuntansi, tapi gagal. Gagal. Akhirnya di satu Poltek. Hmm. Di satu Poltek itu Jurusan teknik informatika. manajemen informatika. Nah itu tapi tiap hari dosennya nggak ada, jadi kita tiap hari itu main CS. Nah
kita ngerasa kayak buang-buang uang sekarang nggak pernah diajarin nih. Akhirnya saya keluar tuh ya keluar nggak pamit, jadi cuma 1 semester kuliah 6 bulan. Dan kita dulu nggak janjian cuy, mau masuk D1 itu nggak janjian sama sekali, jadi langsung ketemu di kelas loh, sekelas, kan aneh gitu loh. Sama agak-agak sopo jenenge lali. Jadi kita mau nyapa, gitu kan, orang Jawa kan nyapa dulu, senyum dulu, tapi nggak tahu namanya. Tahu ero, sopo. Dan akhirnya karena kita punya Cino ini sopo. karena kita punya passion yang sama, itu nakal. Akhirnya kita klop gitu. Jadi kita berempat, aku, Dika, Sinyo, sama Patrick. Sinyo, Patrick. Kenapa ada senyum-senyum? Gak apa-apa aja. Iya gitu. Jadi perpecahan dari ya itulah ya. Pokoknya karena Dika itu seneng nyleding. Saya pemain bola. Dika itu striker. Oh enggak, back seneng nyleding. Melindungi kiper. Jodoh orang lain gitu loh. Dika itu gitu. Jadi sifat mengayominya itu tinggi ya Dika. Jadi gitu sih. Tahun depannya kita tes dia di UM. Jadi belum, kita di Mas satu semester kita nggak mau lanjut lagi, terus karena aku juga nggak waktu itu bertengkar sama papaku karena nggak support lagi, terus karena bajanya juga gede cuy, cuma SPP doang 2,5 juta, 2,6, 3,5 pada 2,6. Dan waktu itu dan nggak ada kualitasnya menurut saya, nggak ada dosennya, bukan nggak ada kualitasnya Poltek bagus, cuman di satunya kenapa kayak gitu? Ini satu saya sekarang, di satu sekarang saya nggak tahu, kalau di satu dulu itu itulah kenapa kita bisa ngomong kayak gini sekarang ya cuy ya. Kalau kalian pengen ngomongan kalian didengar atau pendapat kalian didengar, itu kalian harus besar dulu baru. Iyalah, kita sekarang bisa ngomong kayak gini. Dulu kita nggak punya power cuy, kayak ngomong nggak punya dengerin. Nah sekarang buat kalian yang mau ambil jurusan D1, kalian harus benar-benar mikirin emang benar-benar yang kalian dapat itu bakal sesuai nggak sih kayak gitu cuy. Jadi jangan cuma asal aku pengen kuliah nih biar kayak teman-temanku, jangan kayak gitu. Ntar kalau kejebak, udah repot. Cuman kalau kita ke depannya, kalau di satu sekarang kan kita nggak tahu. Iya sih. Cuman dulu waktu kita ngomongin dulu. Kalau sekarang kita nggak mau nyobain lagi. Nggak mau nyobain lagi. Cuman kita memperkaya Poltek. Memperkaya Poltek. Terus waktu itu kita setelah pisah, memutuskan untuk nggak semester 2. Dika udah, aku sama Dika lost kontak itu aja sih. Langsung nggak tes UM, SNMPTN. Enggak, waktu itu kan ada 6 bulan. 6 bulan itu langsung kerja sebagai pelayan di pondok desa. Jadi sebagai ya pelayan lah yang bersihin. Terus sampai waiters lah ya. Tukang nunggu. Waiters itu tukang nunggu. Kenapa namanya waiters? Ada filosofinya. Ini apalagi nama panjang. Terus itu stres. Orang nunggu kan stres. Jadi waiters. Makanya orang yang kerja jadi waiters itu biasanya stres. Dulu emang sih, iya kan, stres terus keluar dari kerjaan. Bukan gitu cuy, gajinya cuma berapa? 400.000 loh cuy. Tuh, jadi Dika nyeles panjang. Nyeles, anjing jokmu. Apa cuy? Kota gue besar. Bukan panci, bukan deh. Yang panci siapa dong? Oh bukan yang kalah gitu, kalah. Bukan. Kotak kue. Kita pakai mobil box gitu ke pasar-pasar. Kotak kue, kalau kalian nikah kan orang Jawa itu kan udah ada kayak kotak kue itu. Jadi kalau dibayangin kita ada dulu kayak enggak cu. Susah. Saya kan ngerokok berat ya. Dulu saya tuh ngerokok sampai kayak sisa. Kayak ada otis. Apa musim saya otis? Enggak tahu. Butuh rokok lah. Butuh rokok yang sisa itu saya ambilin kadang buat ngerokok. Dan sebenarnya emangnya harus berhenti. Kalau udah kiri itu jangan ngerokok. Soalnya rokok itu mahal. Dan kiri males gak kerja ngerokok. Makanya itu. Kalau kiri itu jangan ngerokok. Itu mahal rokok cuy. Kalau kiri kerja. Habis itu rokok. Boleh. Tapi kalau bisa jangan. Kesehatan. Kenapa orang rokok itu mesti diplomatis sih? Heran sih. Udah jangan cerita lebih panjang karena kita harus cerita sejarah gitu ya. Supaya lebih jelas gitu. Oke. Halo. Oke, jadi maaf tadi ada telepon dan nggak bisa di-reject karena orang lagi utang. Ini kalau di-reject bahaya. Dan kita biarin obrolan kita agak lama supaya kalian tuh juga lebih kenal gitu, karena paling enak tuh kalian kenal kreatornya. Semakin kalian kenal kreatornya, kalian bisa semakin bisa kalian membuli. Betul. membuli atau yang kedua itu kalian bisa kayak temen gitu loh cuy. Kita nggak ada gap kayak kreator sama jangan dianggap kita itu artis, enggak sama sekali cuy. Biasa aja, cuman kita passionnya, hobinya kebetulan emang kayak gini gitu. Terus tadi habis bahas rokok ya. Rokok. Setelah itu jangan merokok lah. Terus habis gitu
kuliah ya cuy ya, kuliah di Kuliah. UB, aku kuliah di UM. Bisa senam PTN, Anda juga senam PTN. Saya senam PTN di UB, sebenarnya keterima di Senam VIA. PTN itu sekarang namanya apa tuh namanya sekarang? SBMPTN. SBMPTN. Kalau dulu namanya SNMPTN, mainnya di itu tingkat jalur tes. Dulu keterima, cuman aku udah mandiri duluan karena untuk backup dulu pernah nggak keterima gitu cuy. Jadi mandiri di UM. Di UM keterima kan? UB keterima. 14 juta aku bayar nih. Nah, Terus ternyata di UB senam SNMPTN tuh keterima juga. Iya harusnya Tapi udah kita mungkin bayar. bakal ketemu Udah kalau bayar di UM. udah bayar di UM karena nggak pengen nyusahin orang tua kan. Maksudnya daripada buang uang 14 juta nggak bisa ditransfer dipindahin. tapi kalau disuruh milih UM apa UB dulu? sebenarnya sama aja sih. Dulu nggak usah. Kalau suruh milih karena dulu itu gengsinya gedean di UB. Ah, benar. Karena anak-anak UB itu gengsi gol-gol gimana gitu ya. Zaman saya dulu anak UB utara itu gitu. dulu itu kalau saya maba ya, Hah? ada kayak spanduk. Selamat datang di Universitas Mahal. Waduh. Gila. Gitu ya. Jadi bukan prestasinya mahal. Mahal. Kalau di UM sebenarnya nggak kalah mahal karena di tahun saya masuk itu SPP-nya udah 1,5 juta. Padahal waktu di Saya dulu 2009 3,5. Hmm. Tapi kan ada kayak namanya. Jadi kalau di UB itu dulu awal-awal itu pasti dikaya-kayain. Hmm. Karena katanya kalau misal kaya itu kan dulu namanya SPP progresif. Progresif, Jadi betul. sesuai dengan kemampuan orang tua. Hmm. Nah dulu kalau belum masuk dikaya-kayain biar keterima. Kalau udah masuk dimiskin-miskinin biar SPP-nya turun. Murah, oke. Dan saya sempat ikut juga. Jadi SPP saya awalnya 3,7 jadi 1,5. Lumayan ya, Cing, lumayan. Kalau di UM jadi saya dulu sebelum masuk UB kaya, udah masuk miskin. langsung drastis. Langsung jeglek. pencitraan. Nah kalau di UM nggak ada sih cuy. Dulu waktu 2009 itu harganya 500.000 SPP-nya. Kalau Murah. begitu aku masuk 2010 langsung 1,5 juta. Jadi rata ya, nggak progresif. Rata. Dulu sempat ngadi beberapa kali untuk beasiswa, cuman ya Otak Anda nggak nyampe. otak saya nggak nyampe atau saingannya terlalu pinter-pinter gitu kan. Karena kalau anak UM nggak ada Yang kehidupan gitu. Jadi No lab. no lab. Habis ngampus himpunan balik. Kalau UB kan banyak yang nongkrong, makanya gaul-gaul gitu cuy, anak-anak Jakarta gitu kan. Kalau di saya mah mau nongkrong di sawah. Kan UM itu banyak hutannya, bukan merendahkan, tapi emang gitu. Jadi kenapa luas di UM tuh? UB Jadi terus nggak ada kuliah malam, nggak ada kuliah malam juga Itu gitu. saya kan. jurusan VIA. Dulu Fakultas- zaman saya, angkatan saya itu cantik-cantik cuy. Fakultas Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Artis. Oke, dengan komposisi mahasiswa paling banyak di Paling UB. cantik, paling cantik paling banyak. Jadi dulu zaman saya itu mahasiswanya bawa tas gede, Ah. cuman bukan buku. Apaan Backup. Wah, Makanya dijulukin Fakultas Ilmu Artis. jadi bawa makeup artist, manager, Mm-mm. produser, Bener bener bawa makeup artis. Lengkap. Jadi di dulu waktu kuliah kita sama sekali nggak hubungan cuy, nggak tahu kenapa, nggak tahu nomor, nggak tahu nomor HP, nggak tahu W. Dulu nggak ada WA ya, belum WA, BBM lah ya mungkin. BBM itu Atau kayaknya punya. saya belum punya deh. BBM deh. Punya, BBM. ini mungkin. BBM juga nggak punya, nggak ada inisiatif juga buat hubungi. Nah, tapi Ketemunya. tiba-tiba ketemu. Saya tuh beli rumah. Lucu. Beli rumah di adalah di Malang pokoknya. Dan nggak sengaja rumah kakak kandung itu 1, 2, 3 Jarak selisih 3 3 rumah dari rumah saya. Nah, pas saya main basket jadi di rumah Bukan main saya. basket, Layang. Anda lupa. Apa ini? Waktu Alfat ngejar layangan, layang-layang. Ini kan Habis saya main itu- basket. Oh itu sambil main basket. Oh saya nggak lihat. Saya ngejar layangannya itu. Jadi itu langsung ludik. Dia sama bucin pasangan bucinnya. Nggak ada cok. Nggak ada. Enggak sampai kilo kok dia. Nggak ada anjing. Orang sendirian cok. kalau di rumah. Kakak, aku iling kon Gojek. Siapa nih? Dalam hati tadi. Mau mau di setting lagi nih. Tai. Dika itu gitu sih. Itu harus sabar. Ini terlepas dari itu lah. Jadi waktu itu langsung ketemu, terus Dika langsung ngomong, rumahku juga di sini. Kalau tepatnya Dika di A66, rumah kakak saya di A70. Jadi bener-bener deket gitu cuy. 3 sampai 4 rumah. Terus Dika langsung ngomong mampir lah ke rumah. Saya penasaran dong. Kok maksudnya sampai punya rumah di sini, saya penasaran. Nah begitu saya datang. Terus pertanyaan pertama Dika, percaya nggak ini rumah saya sendiri atau rumah diberikan orang tua saya? Jawabnya ya, ini diberikan orang tua lah cuy, umur segitu kan. Waktu Berapa? skripsi bener. Skripsi. Kalau saya skripsi, Anda belum. Saya skripsi cuy. Serius, aku skripsi. Oh, berarti aku
layarnya sulit sih. Banget. Oh, iya. Banget. Aku skripsi. Aku ingat banget aku waktu skripsi karena waktu itu bingung, Cuk. Habis skripsi bingung mau kerja. Kan 6 bulan, aku 1 tahun 6 bulan. Jadi aku skripsi, aku bingung mau cari kerja, terus Dika langsung ngomong, aku itu kerjanya ini. Jadi dulu Dika itu ngirim video-video animasi gitu ya, Ci. Animasi Di 2D. Fiverr, 2 dimensi di Fiverr. Dulu masih rame, dulu saya sebulan bisa rekor ya. Tolong. Bisa 100 juta Orang pajak dong, dicatat Dulu, aja. kan dulu. Oh iya, Sekarang udah nggak kerja Fiverr, sudah sepi. sepi. Saingannya banyak juga. Dulu juga Dika tanya ke saya tuh seneng bahasa Inggris nggak, karena kliennya kan pasti bule, pasti banyak kan dari orang asing. Dan proyeknya juga skripnya pasti bahasa Inggris. Soalnya yang ditanyain pertama seni itu di dunia Indonesia itu nggak dihargai. nggak terlalu dihargai. Jadi kalau kalian sekolah graphic design, sekolah video editing, sekolahnya kan mahal. Tapi ketika kalian tawarkan di pasar Indonesia itu nggak ada harganya. Betul. Saya itu paling bikin logo itu di sana bisa $200, tapi kalau di Indonesia 50.000 ya mas. Iya, 50.000 minta cepet, kan anjing. Iya gak sih? Kan anjing. 50.000 jadi kapan? Masih jam lagi aku ambil bisa nggak? Iya sih. Dikira bikin logo logo ya udah bikin. dikasih template kan. Iya, akhirnya biasanya gitu. Nah waktu itu akhirnya Dika ngajarin, nah ini cerita detailnya sampai Dika ngajarin buat 2 dimensinya, dan akhirnya aku kembangin sendiri. Aku buka semacam channel ya cuy, tapi akun sendiri ya, buka akun sendiri. Dia masih pakai laptop Kentang. laptop kentang lah Axio. Asus bukan Asus. EEPC. EEPC benar. Jadi dual core. 12 in dual core EEPC. Pakai Warna itu. silver punya Jadi kakak. kalau Jadi misalnya- bukan punya aku cuy. Misalnya kalau buat render langsung nyertok. Jadi untuk responding. Ingat banget waktu itu render 1 menit itu sampai 30 menit lebih, sampai 45 menit untuk 1 menit video. 1 menit video 45 menit, dan itu laptop sebenarnya buat ngerjain skripsi sih, bukan buat kerja. Jadi ya dipaksa sih, push terlalu keras gitu. Cuman Nah, dulu itu dari laptop dia kan saya lihat kan banyak orderan. Terus dia mengajukan proposal. betul, aku ya butuh PC deh. butuh sponsor ya. Cuman aku kurang duit. Betul. Aku bisa saya belum punya budget. Nah, akhirnya saya mau rencana beli PC. Jadi saya beli 2 PC, satunya saya buat Prisma ini buat ngedit lah biar lebih cepat workflow-nya. Dan dulu paling sebulan udah nggak sampai sebulan. nggak sampai deh kayak. Pokoknya yang penting mesti saya dulu dari waktu Fiverr rekor berapa? 18 sih. 18 sebulan. Banyak itu Iya, banyak. Cuman kerjanya malam tuh. Iya, Nocturnal. Dan dulu prinsipnya berani ngajuin ke Dika kayak gitu emang ada Ada backup. Bukan nggak mampu terus nggak ngelakuin apa-apa terus pinjem gitu. Jadi jangan. Kalau ada kemampuan untuk beli tapi nanti ya udah, kalau keburu pinjem dulu habis itu dibalikin. Waktu itu kayak gitu, dan akhirnya dari komputer itu dikembangin dia kan kita dulu pisah lagi. Jadi ya intinya ada masalah lah ya, bisa. Bisa Di situ lagi. ketemu dia udah pinter After Effects, udah pinter Premiere Pro, pinter SketchUp, pinter Lumion. Iya, prinsipnya gini sih. Expert. Prinsipnya gini sih. Kalau miskin mah jangan malas gitu. Oh. Harus belajar beneran. Meskipun kalau belajar pun terus kaya sebenarnya juga harus belajar. ya kaya kan godaannya banyak. Buat malas, godaan buat malas tuh banyak gitu. Misalnya mau ngapa-ngapain gampang. Oke. Mau makan juga tinggal makan. Kalau miskin mah mau makan mikir. Besok makan apa gitu, cuy. Dan ya kayak Kadang gitu. orang kaya mikir, "Cik, besok makan apa ya?" Iya kalau udah bosen sih. Masa tiap hari soto, ya rawon sekali-sekali. Iya jadi gitu. Dan saya merasa senang belajar karena ya sampai sekarang merasa belum berhasil cuy. Jadi benar-benar belum berhasil bisa terwujud gitu. Apalagi kan prinsipnya waktu keluar dari rumah harus saya balik malu lah kalau masih. Dan akhirnya belajar sendiri. Oh iya, kenapa saya buka toko laptop? Nah, iya benar. Waktu itu Fiverr aja ya. Fiverr. Dia punya modal di Fiverr. Habis gitu ngajakin. Jadi di Malang itu kan meskipun ada kota itu kan kayak ke desa-desaan. Jadi banyak teman-teman Belum metropolitan. banyak ke teman-teman ibu saya itu yang ngerasa nih, hibah hibah ke saya itu kok kayaknya nggak pernah kerja, nggak pernah keluar rumah, tapi kok bisa beli rumah, bisa beli mobil, apa pelihara tuyul gitu. Saya cerita ke saya gitu. Akhirnya
daripada saya dibuat Jadi omongan. kalau saya nggak masalah sebenarnya, cuma ibu saya yang kasihan kan, daripada jadi omongan. Akhirnya saya buka toko laptop itu awalnya cuma buat biar nggak buat bahan gibah, jadi biar saya itu ada kegiatan fisik. Nah, Kalau bukan online di Fiverr dunia itu kan maya ya, dunia maya, jadi transaksi pakai PayPal online, nggak ada kegiatan fisik. Kalau toko kan ada fisiknya. Nah, dulu awal-awal toko itu modal paling 35-an lah, 35 juta. Dan itu cuma dapat 5 laptop, dan 5 laptop lainnya itu ada namanya sistem kongsi. Kongsi itu saya dipinjemin lah. Kalau aku dibayar. Buat jual. Nah, itu kongsi. Cuma dulu itu dipinjeminnya cuma sehari. Terus sehari diambil lagi. Jadi kosong lagi. kosong lagi. Iya, Nah, namanya itu perjalanan lah ya, proses. banyak. Kalau Banyak. dari laptop berarti berapa tahun sih sampai sekarang? 2014 2000 Masih sih 2015 enggak nih. 2015. 2014. Berarti 6 tahunan. Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun dan dia prinsipnya tekun sih cuy, emang apa namanya, fokus sih, fokus. Kalau dia udah kerja nggak bisa diganggu emang. Jadi kalau misal kadang saya kerja, Tergantung yang nganggu juga siapa sih. Tergantung juga yang nganggu siapa sih. kadang saya harus upload besok nih ya. Bukan curhat. Ini curhat Cerita kehidupan. 5 pagi. Gitu. Jadi saya nggak upload. Sebenarnya bukan curhat sih, brainstorming. Ya gitulah, mungkin ya namanya beban kan, supaya lebih ringan itu dibagi gitu. Meskipun nggak dapat solusi, cuman biasanya dapat apa lagi, dapat komunikasi lah. Jadi gitu. Terus apa lagi cuy? Habis toko laptop. Toko laptop gitu. Nah, ya jadi di awal ya. Awalnya laptop ya gitu. Ya, dan toko saya setelah 2018 mungkin. Di Maret 2018. Jadi waktu itu saya pindah-pindah kontrakan. Saya keluar dari rumah kakak saya, pindah-pindah kontrakan dan jauh dari rumah Dika. Otomatis kita udah nggak ada hubungan lagi, nggak pernah kontak-kontak lagi karena Dika kalau kerja ketemu lagi di mana berarti? lupa. Pokoknya yang jelas aku tuh punya pikiran karena jadi content creator itu cari konten dulu. Mikirnya itu ketemu di tempat gym dan dia badannya jadi saya enggak, bukan jadi sih, membentuk udah. lah. Dan Ya. sekarang dia disukai Perbedaan itu indah. Jadi saya dia yang Nah, akhirnya dia disukai banyak cowok, saya enggak. anjir. Kan dia fakta. Enggak, anjing. Enggak. Jangan gitu lah. Enggak, intinya normal ya SMS-nya ya. Terus Anda normal. Yang mendekati Anda tidak normal. yang di tempat gym. Udah panjang ya, udah habis 1 baterai ya. Jadi Satu baterai. ini tadi sampai mana kita ketemu di tempat gym, kemudian saya bikin. Dia ada ide, kan daripada kamu di toko itu cuman kayak jadi kuku-kuku gak jelas yang cuma nungguin Padahal ada transaksi. kuku-kuku. Ya kayak gigi, do you love? Biar kita tuh receh emang. Kayak gitu, intinya kan sekarang lagi rame bahas squishy ini waktu jualan squishy. Review Tapi kan squishy. karena saya bidangnya laptop, jualan squishy juga. Masa laptop Masa bisa laptop laptop? bisa squishy? Keras, bukan kan bisa. Jangan, pasti ini saya mau bawa. Oh iya. Saya Nah, akhirnya bikinlah, tercetuslah, bikinlah. Terus dia bilang awal-awal viewnya cuma mungkin nggak ada 100 lah. Dan yang subscribe itu temennya Diki. Diki itu adanya Diki Dika itu gitu loh. Paski, jadi Paski dia Beraka. masuk Paski Kota Malang, dan dari ratusan orang itu anak Paski semua yang subscribe. Iya, yang subscribe. Karena kan dia senior ya, jadi juniornya Bebas. itu nurut. Jadi kalau suruh subscribe dia subscribe. Ya itu aja sih yang nonton teman-temannya. Cuman Diki. di YouTube dulu emang gitu cuy. Jadi tipsnya buat kalian yang awalin YouTube, kontennya itu jelas dulu apa. Karena segmented banget gitu. Segmented. Jadi kalau kadang aja saya misal nge-review laptop itu view-nya rata-rata di atas 10.000 lah. Tapi kalau saya nge-review sesuatu yang agak nyeleneh, itu yang nggak masuk ke segmen itu kadang view-nya juga nggak banyak. Karena saya sadar di KID itu kan kayak bukan channel personal. Di KID itu kan orang nyari sesuatu yang pengen dibeli. Benar. Biar nggak salah beli. Bukan nyari saya. Beda Benar. sama kayak contohnya Atta. Dia kan punya personal branding ya. Jadi dia mau ngapain aja Jadi itu konten. jadi konten. Kalau saya mau ngapain aja dibully, Jadi omongan. jadi omongan. Nah, ini channel apa? Itu sih. Dan karena itulah ya. Itulah itu apa itu? Ya karena itulah. Ya pokoknya kalau kalian di YouTube konsisten aja sih. Terus sering upload. Sering upload, mau view dikit view banyak kan logikanya gini, semakin banyak kesempatan buat kalian direkomendasi oleh YouTube itu Lebih kalau banyak. video kalian banyak.
Kalau video kalian cuma dikit kan kesempatan untuk direkomendasikan sedikit. Benar. Dan dulu awal-awal naik dulu itu view 4.000 sudah saya anggap naik. Wah gila sih. Karena 4K ya? Karena itu udah yang lainnya kan cuma 100-an. 50, 100-an, belum 100, ada 1000 lah. Gak ada 1000. Nah, ada salah satu video yang direkomendasikan view-nya itu 4.000. Dan itu Seneng banget. 4.000. Tapi sekarang 4.000 kok dikit jadi Ya manusia ya, manusiawi bersyukur duniawi jadi ya. orang gitu ya. Jadi ya udahlah ya, kalau tapi prinsipnya tetap sih cuy. Kan kalau orang itu tetaplah lapar supaya kamu Ini juga pengen resolusi DKID ke depan kan. Wah, sekarang kan 2020. 2020 ya. Nah, Jadi resolusinya apa saya nih? itu sebenarnya pengen lepas nih. Kan image DKID itu kan toko. Oke. Saya pengen DKID itu benar-benar pure media. Oke. Makanya nanti mungkin nama Instagramnya @dklaptop itu saya ganti menjadi kan DK Laptop. Jadinya kan kayak laptop. Padahal kan sekarang kita udah bahas. DK Media. Siapa tahu ntar kan semua kan kayak gitu. Ada DK Laptop, DK ID, terus DK Media, ntar DK Food, DK apa Oh kayak gitu. Iya, Berarti sih, banyak di PH. Jadi DKID itu adalah PH dari PH, Unilever gitu. Jadi saya kan cuma ngasih ide sih. Kayaknya saya sesuai peran saya itu konseptor. Saya cuma Oke. ngasih. Pokoknya intinya resolusinya DKID pengen lepas dari branding image toko. Makanya kalau saya review ya, saya jujur kalau misalnya laptop ini jelek ya jelek. Kadang malah brand itu WA. Ini bisa diperhalus nggak kayak gitu? Pernah sih saya ngeradetik gitu ya. Pernah ini dia. Cuman Jadi pernah kritik. karena prinsipnya kan gini cuy, kita review tuh harus kita gunain dulu kan supaya kalian tuh juga nggak salah. Enggak, menurut saya review itu harus ada perbandingan. Benar. Nah, ada Terus brand karena itu- brand itu sesuai kebutuhan ya cuy. brand itu ada kadang yang nggak mau dibandingkan. Dibandingkan. Nah, kalau misal kita nggak ada perbandingan kan jatuhnya kayak sales. Benar. Cuma Dan mengunggulkan satu produk, padahal produk ini kan ada banyak perbandingan nih. Orang beli kan pasti beli ini karena yang ini mungkin kurang baik. kayak gitu. banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Dan yang paling penting kan itu dan dibeli juga. Brandnya kan, maksudnya laptopnya kan Iya, udah saya- jadi hak milik. Jadi saya kenapa enggak gitu? Kayak dipinjemin. Mm-mm. Ya ada Laptop beberapa laptop yang sendiri. dipinjemin sekarang, cuman lebih sering. Ya setelah digaji naik ya, dipinjemin sampai dikasih yang kemarin 25 juta anjing. Dan Sensoran tuh ya. udah temennya nggak ditraktir. Tak traktir. Oh iya. Habis itu tak traktir. Kan itu beda mana? Oh, you can. Itu sudah banyak anjing. Only 5 juta. Ya udah. Itu artinya Aku ulang tahun dan terkenal sekarang pisan cok. Ulang tahun udah dari di. siapa itu? Ya udah lah daripada kita makin berantem ya. Karena emang ya yang penting itu ya gitulah cuy, namanya di apa sosial media itu nggak seperti kelihatannya dan banyak naik turunnya yang kadang kita share di Iya, dan kadang online. kadang ada yang bilang, "Bang, masuk ke ruang guru aja jelasnya enak." Salah, sebenarnya itu saya juga banyak yang nggak dibilang seprofesional nggak itu. seprofesional yang kalian Tapi lihat. kalau dibilang profesional, karena apa sih profesional itu jangan diartikan jago. Ah, Profesional itu artikan sebagai orang yang dibayar atas kemampuannya. Kalau kita dibayar atas kemampuannya, misalnya kalian mampunya ngedit dibayar, ya kalian profesional. Kalau bagus enggak itu masalah kualitas, bukan masalah profesionalnya. Saya ini di KID udah 308 video kalau nggak salah, dan saya juga sering salah. Jadi kalau misalkan take kayak gini, kadang yang sering salah itu spesifik. Jadi kayak mau bilang spesifikasi, jadi spesifik. Karena kan saya ngomongnya cepat, itu ada filosofinya sebenarnya. Karena kenapa saya ngomongnya cepat, biar kalian itu nggak bisa ada kesempatan untuk fokus dengan hal lain. Jadi kalau mendengarkan kalian fokus. Kalau misalkan kalian nggak fokus ya udah kalian ketinggalan. Ya itu unsur atau filosofinya kenapa saya ngomong cepat. Tapi kadang ada yang mikir kayak Ngomongnya cepet banget. otaknya lebih dulu daripada mulutnya, karena yang gitu. Oh gitu. Iya, jadi pemikirannya lebih terlalu dulu. cepat ya. Akhirnya kata-kata yang selanjutnya ketumbuk sama kata sebelumnya. Ya, Jadi ada yang mungkin- mikirnya lebih cepat duluan daripada mulutnya. Yang penting Misal. jangan mulutnya duluan daripada mikirnya. Jangan. Itu buat kalian yang mungkin ada ide buat DKID ke depannya gimana? Boleh. Apa memang ngomong saya terlalu cepet? Ya bilang. Sama sih di channelku juga cepat. Cepet. Karena kita emang sama sih, maksudnya cocoknya itu referensinya sama. Meskipun banyak perbedaan tapi banyak hal yang sama, jadi referensi dan lain-lain itu sama. Yang jelas kalian sekarang tahu maksudnya DKID itu sebenarnya siapa aja, dan sebenarnya juga ada Tito juga. Jadi sekarang ada Tito, ada Tomo. Nanti kita juga mau open casting buat Benar. cewek karena banyak yang bilang udah bosen sama muka saya. Oh iya.
Jadi 200 nanti video gimana nggak bosan? Iya makanya biar Anda lebih fresh ya. Makanya variasinya Mungkin banyak. kalau kalian punya Ganti gaya. saudara saudara wanita bisa dikabari lah. Yang intinya syaratnya cuma satu sih, suaranya komersil dan enak dilihat, dua berarti ya. Suaranya komersil, enak dilihat. Udah itu aja sih. Menurut- Kalau masalah dia bisa tentang IT atau teknologi, kita bisa belajar bareng-bareng sih di sini. Dan yang paling penting nomor 3 kalau aku saranin Oh, ada nomor 3. Iya 3 sih syaratnya. Yang aku cuma sumbang satu syarat aja, mau belajar. Oke. Karena kalau Belajar. apapun kalian nggak orangnya prinsipnya nggak mau belajar, maunya dapat duit doang, maunya dapat popularitas atau apa, ya nggak bakal. Kalau popularitas jelas dapet. Oh gitu ya. Exposure. Exposure-nya jelas Oke. dapet. Kalau saya sih nggak tahu ya. Saya juga nggak terkenal juga, karena karyanya juga nggak ada yang kenal juga. Ya udahlah ya. Itu sih. Itu sih. Terus yang penting ini mungkin meskipun videonya panjang, tapi paling nggak berarti buat saya, buat Eka, karena ini hari Hamin 2. Min 3. Oke. Sekarang tanggal Sekarang hari Senin. ya Min 2. Hamin 2 sebelum saya berangkat, paling nggak saya nyempetin buat bikin video dan Atau mungkin ini saya upload setelah saya mengantar Anda. boleh Jadi awalnya malah ini pilihannya antara Asus ZBook Pro 2 yang layar 2 ya. yang layarnya 2 atau ini. Tapi saya saranin ini. Oke. Kenapa? Karena Asus ZBook Pro 2 itu kan Layarnya 2. bukan Namanya tuh. kayak bagus banget gitu. Oke, Kayak inovatif. terlalu mencolok ya. Nah kan dia kayak kelihatan laptop mahal. Mm-mm. Nah dia kan pasti ada suatu saat ngedit di warung, ngedit di mana Di masjid. yang banyak begal. Mungkin loh ya. Jadi kalau pakai laptop ini kan nggak terlalu mencolok, nggak terlalu menyita perhatian. Kalau ZenBook Pro 2 kan apa nih layarnya 2, ambil gitu biasanya. Dikiranya orang mampu, orang padahal ya Padahal ya mampu. ya biasa ya, mampu untuk keliling Indonesia gitu cuy. Jadi nanti saya tuh bakal ya konsernya sebenarnya gratis juga. Saya juga ke tempat-tempat itu ngajuin proposal Jadi juga. proposal. Jadi kalau ada sponsor yang mau endorse sangat terbuka. Sangat Yang terbuka. jelas kita sama-sama saling menguntungkan. Maksudnya aku bahas produk Anda, terus aku bawa juga keliling Indonesia dan juga aku dapat benefit misalnya nih dapat barangnya dan bisa berguna di tripku, mendukung tripku. Misalnya kalau kayak nanti kayak apa gitu. kemarin udah saya bantu sih kayak jam tangan gitu. Coba nanti saya approach lagi lah. Ya jadi itu sih itu sangat membantu karena saya emang budgetnya juga nggak banyak, paling modal cuma sekitar hampir 2-3 juta itu modal buat keliling Indonesianya. Sekarang kalau di KRI kan biasanya setiap video ada kesimpulan. Oke. Sekarang saya mempersilahkan Anda untuk Kesimpulannya yang pertama itu yang paling pertama. Pak laptopnya ini kasih kesimpulan kan? Kesimpulannya kalau dari Nggak laptopnya. usah. Kesimpulan laptop ini nanti ketika dia sudah selesai traveling. Oh berarti aku harus. Jadi aku nggak punya boleh utang. ganti laptop. Aku punya utang berarti. Utang kesimpulan. Tentang kesimpulan. Jadi nggak boleh ganti laptop. Iya pasti nggak. Kalau nggak rusak ya. Iya lah. Gimana aku ngedit? Ini nggak buat ngedit itu. Kalau kesimpulannya dari podcast ini atau ngobrol santai ini adalah yang pertama itu aku pengen bilang makasih karena ketika banyak membantu di Malang karena aku bisa survive di Malang yang nggak keras-keras banget sih. Cuman ya nggak kamu banget juga, susah-susah gampang gitu cuy. Terima kasih udah ngasih tumpangan hampir 2 tahun ya. 2 tahun lebih lah ya. 2 tahun lebih ngasih tumpangan saya di Kota Malang. Terima kasih. Appreciate. Gak bisa balas apa-apa. Saya udah begini nih. Kalau Prisma bilang numpang salah sih, karena saya juga banyak membantu di KIT. Oh. Kadang di receh ya waktu saya ke Italia itu dia ada di receh. Coba konten misal laptop Windows yang non ori itu kalau ke luar negeri kan katanya kan nggak boleh Kena harus imigrasi. ori. Nah itu saya pakai kemarin view juga lumayan. Jadi ide-ide recehnya itu kadang ya bernilai lah. Ya itu sih kalau dari aku sih karena prinsipnya emang aku nggak punya tempat tinggal sendiri ya pasti kelihatannya seperti itu. Tapi itu sih. Jadi terima kasih sudah ngasih tempat buat tinggal. Terus ngasih tempat untuk bertambah tua dan meskipun bertambah tua juga belum dewasa. Terus yang kedua itu aku mau minta maaf kalau banyak salah waktu tinggal di rumah, banyak hal yang mungkin nggak cocok, banyak hal mungkin yang nggak enak di hati, wajar. Maksudnya ya gitu lah ya. Ya banyak ya itu namanya juga hidup bareng kan pasti banyak yang Banyak konflik lah. banyak konflik, banyak apa yang jelas nggak ada dari hati tuh pengen ngejatuhin kayak
bikin temen susah enggak sama sekali. Seneng banget bisa barengan, maksudnya barengan tiga tuh lihat dulu dari yang di rumah yang itu yang waktu ketemuan terus sekarang pindah ke rumah yang lebih besar, terus studio juga yang lebih bagus juga meskipun dengan tanggungan yang lebih besar. Tapi dengan bantuan kalian yang nonton video ini pasti bisa lah membantu untuk Jadi kalian itu membantu saya untuk bayar KPR. ya tepatnya gitu sih. Nah, jadi seneng sih saya lihat perkembangannya itu seneng banget. Meskipun keberhasilan itu bukan pribadi, tapi kalau ikut dalam keberhasilan orang lain alias apalagi ada yang membentuk ide dari DKID kan. Jadi itu seneng banget ngerasa ya bonding ya, maksudnya bonding itu ada ikatan gitu loh, meskipun aku sama Dika itu beda ibu beda bapak beda agama bahkan ya aku Kristen Dika itu Muslim, tapi perbedaan itu kayak gini cuy, kita tergantung menyikapinya. Kayak Dika misalnya sering ngomong aku kafir, biasa aja. bodoh amat beneran, jadi biasa aja cuy. Itu artinya non muslim. Bener. Nah, jadi kan kalau udah temen, kalau udah kenal, jadi buat orang-orang yang sungguh pendek kayak misalnya dikit-dikit tersinggung, iya tolong lah ya bergaul keluar rumah gitu, jangan di rumah aja no live guys, jangan. Jadi banyakin temen yang beda agama, jangan kayak tertutup lah. Jangan tertutup, terus jangan dikit-dikit bilang kristenisasi, jangan dikit-dikit bilang kayak mau mengislamkan, jangan gitu loh. Karena kita berteman kan perbedaannya kayak gini. Buktinya aku sama Dika hampir 10 tahun lebih cuy temenan, dan kita nggak pernah ngomongin agama itu terbuka cuy. Dia ikut Jumatan kan? Enggak. Ngaji. Ajak-ajak panti asuhan. Oh iya didoain. Karena kan prinsipnya gini cuy, tergantung pandangan kita. Meskipun didoainnya pakai bahasa Arab, tapi kan maksudnya baik nih. Jadi kenapa sebelum berangkat ini saya cek ke panti asuhan. Saya minta doa dari Anak-anak yatim. Anak-anak yatim biar dia minimal pesawatnya nggak jatuh lah. Jangan. Minta doa itu pasti nggak segampang itu ya, siapa apalagi doanya anak yatim gitu. Jadi senang banget. Terus Dika juga kadang aku ngomongin soal agama, tapi nggak ada buat menyerang gitu sama sekali, nggak ada. Yang penting ya cuma berbagi aja sih, pengetahuan yang beda kita bagi, udah. Nggak ada saling, misalnya Dika nggak pernah ke masjid juga saya diem aja, orang dia kafir. Kalau saya ke gereja juga katanya mau ikut, katanya mau pernah ngaji cici. Sampai sekarang itu coba mengislamkan orang-orang. Ya jadi gitu ya kita. Nah ini loh kita tunjukin kalau perbedaan itu jadi kita makin maju, tapi asal kita bisa menerima, terus kita bisa berpikir berkolaborasi gitu. Jadi akhirnya kita kebukti itu ya, dari dulu yang Fiverr, terus sekarang buka toko laptop, terus Saya tuh ngajarin orang 1, 2, 3. Ada 2 orang lagi, yang satu nggak sukses, satunya sukses tapi jangan bilang nggak sukses, belum sukses. Yang satunya sukses, satunya Krisma. Jadi kayak gitu aja ya sih. Yang penting kita mau nunjukin di sini tuh jangan dikira kita itu sama terus. Kalau itu video itu tujuannya cuma buat arsip saya sih, jadi buat kenang-kenangan saya sama Mama. Jangan bilang kenang-kenangan lah, ibaratnya kayak pertanda, nandain tanggal 13 saya bikin konten ini, tanggal 15 Krisma berangkat. Jadi saya nggak peduli mau view-nya banyak atau dikit, yang penting ini jadi arsip saya, karena kalau saya simpen di hard disk biasanya hilang, disimpan di YouTube. Ya siapa tahu kalau ada pesan positif ya kalian ambil. Kalau negatif seperti merokok ini nggak usah diambil. Jadi yang pertama terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin DKID, karena itulah aku ngerasa ideku itu beneran jadi kenyataan karena kalian juga nontonin konten hasil pikiran aku sama Dika. Terima kasih banget buat kalian yang tertinggal terus tetap nontonin channel DKID. Semoga kalian juga bisa sumbang pikiran, sumbang ide. Atau mungkin sumbangannya juga bisa kayak maksudnya sumbang apa aja lah, terserah kalian mau kirim makanan atau apa gitu, terserah lah ya itu, karena itu personal banget. Dan kalian tunjukkan kalau di sini tuh emang kita itu berkomunitas gitu cuy, kita sama-sama hobi tentang teknologi. Dan terus kalian bisa sharing-sharing. Saya itu paling pintar, saya tuh sebenarnya juga sama kayak kalian, belajar gitu. Cuman saya mungkin kalian saya cuma bisa ngomong gitu. Karena saya lihat di komentarnya di KID itu banyak banget yang lebih pinter dari saya. Dan ngomong pun dulu nggak pinter kayak gini. Dulu juga kita juga proses ya cuy. Dulu malah nge-review laptop jatuhnya nge-review minyak apa sih? Minyak bulus. Pernah beli di toko. Karena kan banyak channel yang edukatif. Kita dan channel yang edukatif itu menurut saya, kalau saya pribadi nonton itu saya kadang agak bosan. Mengemas. Mengemas di KID dengan ini yang berbeda. edukatif tapi fun.
fun. Makanya kadang saya itu bukan bikin intro itu, kadang juga saya ngerasa awkward, kadang ngerasa garing, kadang nggak lucu. Ya tapi namanya saya upload tiap hari kan, jadi kadang bahan leluconnya itu habis. Jadi ya udah seadanya aja lah. Ya jadi terbatas lah ya. Terbatas. Makanya kalau kalian anggap channel DKID itu komunitas, kalian juga bisa sharing sama viewer lainnya. Jadi kalian juga komen selucu mungkin kalian bisa diangkat juga Jokesnya di akhir video itu pasti saya bilang kalau misalkan ada salah kalian bisa koreksi di kolom komentar. Karena saya ngerasa saya emang gak pinter, saya itu juga butuh belajar. Ya, Dan semuanya saya, belajar ya. saya butuh feedback dari kalian. Jadi kalau misalkan salah kalian bisa koreksi. Aku juga mau ngucapin terima kasih. Mungkin kalau kalian nggak nontonin dan semoga nggak ada yang nyariin ya, maksudnya nggak ada yang nyariin di komentar kan biasanya kalau aku yang review biasanya ada yang tanya Andika mana gitu, karena memang kebanyakan yang bikin. Nanti saya juga mau bikin open casting buat yang Nge-host cewek. Jadi tapi kalau biasanya cewek nggak ada yang nyari, udah Dika nggak usah ini aja biasanya. Jadi ya gitulah ya, netizen itu unik, lucu-lucu ya. Dan maaf kalau misalnya mungkin aku ada review yang salah atau salah ngomong di video, tolong dimaafin juga. Ini 2020 juga, tahun baru juga, aku juga mau minta maaf buat kalian. Kalau kalian yang mungkin hobi traveler atau mau nyaranin tempat-tempat yang unik di Indonesia, kalian bisa DM aku di Instagram di @pergidulu. Nanti biar ditulis Tito dia bilangnya di sini. Biar Tito ada kerjaan. Biar nggak nolep gitu, biar nggak ngebucin aja kerjaan anjing, si anjing ngebucin sampai ke diri coba. Ya gitu lah. mau babat. Oh iya, jadi ini dia langsung aja on frame ini Jadi adalah. sementara ini kru DKID itu Halo cuy. cuma ini namanya Tito. Sini Tom. Tengah-tengah aja Itu Tom. ini bagian ngedit, bagian Nah. ngedit video. Ini siapa yang belum mandi anjing bau. Nah. Terus ada Tomo ini dari bagian nge-review. Jadi nanti Tomo itu udah saya kasih checklistmu gitu. Sensor dulu sih Jadi udah, karena kan saya nge-review banyak banget ya. Dulu kan awal-awal saya cuma sendiri, ngedit sendiri, terus dibantu Tito ngedit, udah agak enteng. Sekarang saya mau lebih enteng lagi. Jadi ada Tomo. Betul sekali. Udah saya kasih checklist seperti ini. Jadi nanti kayak yang review Tomo, tetap tapi saya yang Mengarahkan. kalau misalkan ini udah selesai saya tanda tangan kayak checklist kayak Parah. kayak di pegadaian gitu lah. Kayak lelang. Yang penting jangan kasbon aja. Nah, ini nanti yang paling pojok berarti dari kamera kiri. Oke, paling dari kiri kan udah hilang, jadi tinggal belum. Aku pergi dulu. Kan nama Instagram pergi dulu tapi kembali nanti. Comeback. Jadi sementara 3 orang ini, tapi nanti semoga aja dapet cepet yang host cewek biar lebih fresh aja di KID. Lebih berwarna ya, nggak batang semua gitu ya. Batangan. Tiap hari notif batang. Batang terus ya. Dari 5% suka dengan Anda 5%. dari cowok. Hey, 5%. Tolong buka. 5% tolong unsubscribe sekarang juga. Tobat. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu. Udah Udah. aja juga, udah suara aja. Yuk. Jadi cukup segitu aja. Sampai Saya ketemu Chris lagi. Dan ini Saya Tito. Saya Tomo. ini bonek. Masih Pak ya. Saya your favorite bar. Udah gitu aja ya. See you on the next video. Dah.